Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Rizky Akbar. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi tentang media pembelajaran audio visual diam, yang dimana video ini saya akan menjelaskan mengenai sistem organ dalam tubuh manusia, yang dimana video saya kali ini juga sebagai final project dari mata kuliah pengelolaan pusat sumber belajar. Kemudian langsung saja kita beralih ke materinya. Kemudian media pembelajaran yang saya pilih itu menggunakan PowerPoint. Langsung saja kita beralih ke bagian pertama mengenai pengertian sistem organ dalam tubuh manusia. Jadi, sistem organ dalam tubuh manusia merupakan sekumpulan organ yang saling mendukung dan bekerja sama agar tubuh tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian kesehatan tubuh manusia itu ditentukan oleh baik atau tidaknya fungsi sistem organ tersebut dalam tubuh manusia. Kemudian adapun pengertian dari organ yaitu adalah sekumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih. Berdasarkan letaknya, organ tubuh terbagi menjadi organ dalam dan organ luar. Langsung saja kita beralih ke jenis-jenis organ dalam tubuh manusia. Yang pertama yaitu ada otak, yang dimana organ tubuh manusia yang vital pertama adalah otak, yang dimana otak ini adalah pusat kendali sistem saraf dan terletak di dalam tengkorak. Otak berfungsi sebagai alat kontrol dan koordinasi otot, penerimaan dan integrasi sensorik, produksi, ucapan, menyimpan memori, dan penjembaran pikiran dan emosi. Otak yang mengalami penurunan fungsi dapat mengakibatkan berbagai penyakit seperti Alzheimer, Parkinson, demensia, frontotemporal, dan penyakit Huntington, yang dimana penyakit degeneratif tersebut dapat membuat penderitanya kehilangan kemandirian total dan rentan mengalami gangguan emosional. Kemudian yang kedua yaitu ada jantung, yang dimana jantung ini adalah organ berongga dan berotot yang memompa darah melalui pembuluh darah dengan kontraksi ritmis yang berulang. Organ jantung juga berperan penting dalam sistem peredaran darah yang membantu mengantarkan darah ke seluruh tubuh. Jantung juga memiliki sistem impuls agar berdetak dengan irama dan kecepatan yang konsisten saat terjadi penurunan fungsi. Jika kondisi ini tidak segera ditangani, bisa menyebabkan komplikasi seperti gagal jantung, stroke, aneurisma, henti jantung, hingga kematian. Kemudian yang ketiga yaitu ada liver, biasa disebut dengan hati, yang terletak di sisi kanan rongga perut di bawah diafragma, yang dimana liver ini berfungsi untuk mengelola kandungan darah untuk memastikan komposisinya tetap sama. Kemudian proses ini melibatkan penguraian lemak, produksi urea, penyaringan zat berbahaya, dan menjaga tingkat glukosa darah. Ketika liver tidak berfungsi sempurna, kemampuan tubuh untuk menghilangkan racun, menyaring darah, dan mengubah nutrisi pun terganggu. Kemudian yang keempat ada paru-paru, yang dimana paru-paru ini adalah dua struktur berbentuk kerucut seperti spons yang mengisi sebagian besar rongga dada. Fungsi esensial paru-paru adalah untuk menyediakan oksigen dari udara yang dihirup ke aliran darah untuk menghembuskan karbon dioksida. Jika terjadi kerusakan pada bagian paru-paru, manusia masih dapat melangsungkan hidup, akan tetapi manusia tidak dapat bertahan jika hanya dengan satu organ paru-paru. Penurunan fungsi dari organ tubuh manusia, yakni paru-paru, bisa sangat membahayakan nyawa. Sebagai organ yang ekskresi, paru-paru juga berperan untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme tubuh dan uap air melalui proses pernapasan. Kemudian yang kelima ada ginjal, yang dimana ginjal ini adalah dua organ berbentuk kacang yang terletak di bagian belakang rongga perut. Satu di setiap sisi tulang belakang. Kemudian fungsi dari ginjal ini untuk menjaga keseimbangan kimiawi tubuh.
dengan mengeluarkan produk limbah dan kelebihan cairan dalam bentuk urin. Jika fungsi ginjal terganggu, maka sampah pada darah tidak bisa dibuat dan akan berpotensi menyebabkan berbagai penyakit yang serius. Kemudian selanjutnya ada kulit, yang dimana kulit ini adalah organ tubuh yang paling besar dan salah satu yang paling rumit. Kulit ini memiliki banyak peran dalam memelihara kehidupan dan kesehatan, tapi juga memiliki banyak potensi masalah dengan lebih dari 3.000 kemungkinan kelainan kulit. Tidak hanya menahan segala sesuatu tetap pada tempatnya. Kulit juga ini berperan penting sebagai batas pelindung yang kedap udara, kedap air, dan fleksibel antara dunia luar dan sistem yang sangat teratur di dalam tubuh. Kulit juga ini membantu dalam regulasi suhu, pertahanan kekebalan tubuh, sebagai produksi vitamin dan sebagai sensasi rasa pada tubuh. Kemudian ada pembuluh darah, yang secara garis besar pembuluh darah manusia ada 3 jenis, yaitu pembuluh darah arteri dan vena, serta pembuluh darah kapiler. Ketiganya memiliki peran yang berbeda pula. Pembuluh darah arteri berfungsi untuk membawa darah berisi oksigen keluar dari jantung menuju seluruh jaringan dan organ tubuh. Dalam menjalankan fungsinya ini, pembuluh darah arteri dibantu oleh kapiler, yang dimana kapiler ini adalah pembuluh darah kecil antara arteri dan vena, yang mendistribusikan darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Untuk pembuluh arteri juga memiliki cabang tersendiri yang khusus untuk mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru lewat arteri yang dinamakan arteri pulmonalis. Sebaliknya, pembuluh vena ini bertugas membawa darah dari seluruh jaringan dan organ tubuh untuk dikembalikan ke jantung. Kemudian pembuluh darah vena juga terbagi menjadi 2, yaitu vena besar atau vena cava dan vena pulmonalis atau vena paru. Yang dimana pembuluh vena besar bertugas membawa darah kotor dari seluruh tubuh ke paru-paru untuk ditukar dengan oksigen lewat proses pernapasan. Setelah itu, darah yang sudah diperkaya oleh oksigen tadi akan mengalir dari paru-paru menuju jantung melalui pembuluh darah vena pulmonalis. Kemudian ada usus besar, yang dimana usus besar ini merupakan bagian akhir dari alias ujung dari saluran pencernaan. Hal itulah yang membuat usus memiliki peran penting dalam sistem pencernaan, yaitu mengeluarkan zat sisa dari makanan yang dicerna. Fungsi usus besar dan juga mencakup penyerapan cairan dan vitamin, sehingga memproduksi antibodi dan mencegah infeksi. Kolon pada usus yaitu adalah bagian usus besar yang paling panjang dan terbagi atas 4 bagian, yaitu ascendent atau kanan rongga perut, transversum melintang dari kanan ke kiri di bagian atas rongga perut, descendent kiri rongga perut, dan sigmoid bagian yang terhubung dengan rektum. Kemudian selanjutnya ada usus halus, yang dimana usus halus ini merupakan salah satu organ dalam sistem pencernaan yang berfungsi untuk memecah dan menyerap nutrisi dari makanan maupun minuman yang dikonsumsi. Nutrisinya ini nantinya akan digunakan untuk membentuk dan memperbaiki sel serta memelihara jaringan tubuh. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau biasa disebut dengan duodenum, kemudian usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Kemudian yang terakhir ada tulang, yang dimana tulang ini dapat diartikan sebagai rangka tubuh manusia yang tersusun dari jaringan-jaringan yang sangat keras, dan pada dasarnya tulang pada manusia memiliki struktur yang hampir sama. Walaupun ukuran dan bentuk tulang manusia sangatlah beragam,
Dan pada dasarnya, tulang berfungsi sebagai penggerak anggota tubuh dan penghasil sel-sel darah baru saja. Kemudian tulang juga mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu menjaga dan melindungi organ-organ tubuh yang penting. Salah satu bagian yang dilindunginya yaitu adalah otak. Demikianlah penyampaian materi saya mengenai sistem organ dalam tubuh manusia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.